Khadijah, udah siap? Ya, Ustadz. Mungkin langsung kita mulai aja. Khadijah, bisa langsung pembukaan. Oke, selamat malam. Nama saya Hadijah Salwa. Saya di sini sebagai narasumber. Hmm, untuk Kak Putri sendiri, gimana Kak kabarnya? Alhamdulillah aku baik. Sekarang lagi summer break di Ankara. Tapi alhamdulillah nggak pulang, jadi stay di sini aja. Hadijah apa kabar? Ya, aku juga baik Kak. Ini aku lagi di Mumtazah Kak. Oh, lagi tomer ya? Ya, Tamer A2. Iya, dulu aku juga sempat tomer di sana. Iya Aku Kak. bulan Juni tahun lalu. Iya Kak, sebelumnya kan boleh Kak perkenalan diri gitu biar semuanya juga tahu Kakak namanya siapa, dari mana juga, terus kuliah di mana gitu, biar enak gitu Kak. Boleh, jadi selamat siang waktu Turki semuanya. Kenalin, nama aku Putri Ayesa, bisa dipanggil Ayesa. Aku S1 di Ankara Uni, jurusan arkeologi dan menggunakan bahasa Inggris. Jadi ini semester keduaku di sini. Jadi tahun pertama, semester kedua. Kayak gitu. Berarti Kakak sendiri udah mulai perkuliahan ya ini? Udah. Jadi waktu kalau bahasa Inggris itu kita nggak pakai tomer kan. Jadinya aku langsung mulai kuliah. Oh. Iya. Kalau Oke, Kak. teman-teman lain nggak pakai tomer. Ya. Oke Kak, mungkin kan di sini pasti banyak yang penasaran ya Kak ya, gimana sih tentang kuliah menggunakan bahasa Inggris itu gitu Kak. Jadi kasih pertanyaan gitu ya Kak? Atau gimana? Boleh. Sistemnya tanya jawab aja gimana ya? Atau gimana Ustadz Ya, enaknya? mungkin gini aja ya, Esa. Sekarang perkenalan dulu Esa, kuliah di mana, jurusan apa, sama tentang keseharian di Turki. Karena pengambilnya kan pengantar bahasa Inggris ya. Pasti kan ada plus minusnya lah. Gimana keadaan di kampus, gimana ketika di lingkungan dari awal-awal, dari proses awalnya. Cerita-cerita. Jadi kayak yang tadi udah aku sebutin, aku kuliah di Ankara Uni, jurusan arkeologi yang bahasa Inggris. Jadi di Ankara Uni sendiri untuk jurusan bahasa Inggris tuh cuma beberapa. Jadi nggak semua jurusan itu punya bahasa Inggris. Misalkan kalian tertarik nih sama pengen masuk ke Ankara Uni, kalian bisa lihat tuh kayak beberapa jurusan bahasa Inggris yang mereka tawarin. Biasanya ada kayak hukum gitu. Ada sih anak sini yang keterima hukum di bahasa Inggris. Terus ada juga apa Ustadz itu namanya? Teologi itu apa? Ilahiyat. Ya, ilahiyat itu. Itu ada juga yang bahasa Inggris. Jadi misal kalian mau mempertimbangkan untuk kuliah bahasa Inggris di Ankara Uni, bisa dilihat beberapa list jurusannya. Karena kayak nggak semuanya gitu pakai bahasa Inggris. Nah, terus kebetulan waktu itu aku memang pengen bahasa Inggris karena aku ngerasa kayak bahasa Turki susah kan. Jadi kayak Iya. kan susah banget kan, terus kayak aku nggak bisa gimana ya, nggak bisa bayangin kuliah pakai bahasa Turki gitu, bahasa yang baru kita kenal kan. Akhirnya makanya dari situ aku ambil bahasa Inggris. Nah, waktu itu, tapi kalau mau kuliah bahasa Inggris di sini itu tetap ada ujiannya. Jadi kalian harus lulus ujian itu dulu, baru kalian bisa kuliah. Kalau misalkan nggak lulus ujian itu, kalian tetap harus ikut kayak kelas tomer gitu, tapi buat bahasa Inggris. Dan biayanya juga nggak murah gitu. Nah, alhamdulillah waktu kemarin itu aku keterima di ujiannya. Ujian ini namanya Yeterlilik. Jadi ujian Yeterlilik ini kayak ujian TOEFL. Jadi sebenarnya itu bisa, jadi per univ itu ada regulasinya masing-masing. Kalau kalian mau cari tahu, bisa di Ankara Uni itu mereka ngasih lihat nih, misal kalian nggak pengen ujian ya terlilik, kalian punya TOEFL kebetulan, itu bisa nge-submit TOEFL kalian buat ngepas si ya terlilik ini. Tapi lagi-lagi ada minimal nilainya, dan minimal nilai itu kalau nggak salah 69 untuk yang bahasa Inggris. Terus waktu itu akhirnya aku ambil ujian ya terlilik karena aku nggak ada TOEFL. Dan alhamdulillahnya nilainya mencukupi,
terus bisa lanjut kuliah. Kuliahnya sendiri pun itu alhamdulillah juga 100% ya bahasa Inggris, karena beberapa tuh kalau aku dengar dari teman-teman yang lain, banyak yang kadang bahasa Inggris itu mereka kayak 80% gitu loh. Kadang si dosennya ini sempat ngejelasin pakai bahasa Turki gitu-gitu. Awalnya aku mikir kuliah bahasa Inggris itu gampang kan. Maksudnya kuliah bahasa Inggris Turki itu gampang karena kita ngerti bahasa Inggris gitu ya. Tapi ternyata nggak semudah itu. Jadi di Turki sendiri itu ini sih mereka tuh pada nggak bisa bahasa Inggris. Jadi walaupun nih kuliah kalian akan menggunakan bahasa Inggris, tapi di keseharian nih itu bahasa Turki tetap perlu banget, dan itu tuh kayak jadi salah satu kesusahan gitu buat aku, karena aku nggak belajar Tomer nih, kan teman-teman yang lain belajar Tomer. Jadi kalau mereka mau pergi kemanapun mereka nggak ada kesusahan, sementara kan aku nggak belajar Tomer ya. Terus jadinya kalau misalkan aku mau pergi ke market, mau beli air atau apa gitu, aku kesusahan banget, harus awal-awal kesini tuh harus pakai Google Translate terus, karena nggak bisa gitu, aku nggak ngerti kan, karena aku juga nggak Tomer. Nah, itu sih yang kayak jadi challenge ya kalau mau ambil bahasa Inggris di Turki itu. Kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak segampang yang kita pikirin gitu, malah semakin kesini, kayak aku semakin ngelihat teman-teman aku yang belajar Tomer tuh malah kayak mereka ini apa kayak lebih mudah gitu hidupnya pas di Turki, karena mereka bisa bahasa Turki, sementara orang-orang di sini nggak bisa bahasa Inggris gitu loh, kayak sama sekali. Bahkan kamu ngucapin kayak angka aja mereka nggak ngerti gitu, mereka maunya kita tuh nyebutin angka tuh pakai bahasa Turki, sementara tuh waktu itu aku belum hafal kan, kayak gitu. Terus ya itu sih yang kayak aku nge-warning dari sekarang ya, maksudnya kuliah bahasa Inggris tuh memang mudah di kuliahnya karena bahasanya emang udah bahasa kita, bukan bahasa kita, maksudnya bahasa yang udah kita tahu dulunya gitu. Tapi di kesehariannya itu bener-bener susah banget kalau misalkan kita ada urusan apa nih, misalkan contohnya aja misal kita ada urusan di kampus gitu, itu nanti bakal kayak kesusahan gitu, kayak gitu sih. Makanya apa namanya, sebenarnya kalau aku bilang ya, ambil jurusan bahasa Inggris nggak begitu aku rekomendasikan sih untuk ngambil gitu. Mending yang bahasa Turki sekalian karena kalian Tomer gitu. Jadi kalau Tomer tuh lebih ngerti kan bahasa kesehariannya kayak gitu. Dan nggak akan kesusahan misal kalian nemuin problem sama rumah nih. Kan di sini kadang tuh ada kan masalah-masalah rumah, masalah kampus gitu-gitu. Nah, itu kalian nggak akan kalau kalian bisa bahasa Turki. Sementara kalau nggak bisa kan kayak aku gitu kayak harus ngandelin teman, padahal teman kan nggak selamanya dia bisa ya. Kayak gitu. Gitu. Berarti asumsi kita nih yang selama ini kayak mikirnya kalau bahasa Inggris itu lebih mudah loh kuliah di Turki, nggak perlu Tomer, itu salah ya Kak? Salah sih kataku. Karena pada akhirnya kita akan kepaksa sendiri gitu. Kita akan kepaksa sendiri buat belajar bahasa Turki, dan itu kayak di luar Tomer gitu, itu jadi lebih susah gitu loh. Kayak gitu. Itu sih yang aku warning dari sekarang, semisal ada yang mau ngambil bahasa Inggris ya. Gitu. Terus untuk alasan kakak sendiri dulunya kenapa sih kak kok pengennya kayak udah ngambil bahasa Inggris aja deh, kenapa nggak mau coba bahasa Turki dulu atau gimana gitu, alasan yang spesifik? Kenapa ya? Karena waktu itu aku ngerasa bahasa Turki sesusah itu. Setelah aku Tomer di Mumtazah tuh kan kayak aduh aku nggak bisa nih, ini susah banget Tomernya, aku bilang gitu. Bener. Ya udah akhirnya Bismillah memutuskan gitu. Ya udahlah Bismillah memutuskan buat mau ambil bahasa Inggris. Sebenarnya sih niatku ya yang paling besar pengen ambil bahasa Inggris tuh jadi gini, aku tuh kan pengen banget ya ikut Erasmus gitu pasti nyampe sini. Iya. Terus kan Erasmus nih kan dia butuh kayak apa ya, kamu harus bisa bahasa Inggris gitu kan. Nah, aku tuh takutnya kalau aku belajar bahasa Turki tuh kayak aku nanti jadi lupa bahasa Inggris. Sebenarnya tuh kayak gitu. Tapi di samping itu juga karena bahasa Turki susah kan, jadinya aku udahlah bahasa Inggris aja gitu. Tapi ternyata waktu di sininya, waktu berjalannya waktu ya, seakan berjalannya waktu, begitu teman-teman udah pada B2 gitu, udah pada bisa ngomong lancar, mereka kalau ada masalah apa, kemana gitu udah bisa ngomong lancar, kitanya kayak yang ngomong apa sih, ngomong apa gitu-gitu. Iya.
Benar-benar. Berarti Sebenarnya sih bisa aja ya. Karena di sini itu jadi ada namanya Gençlik Merkezi. Gençlik Merkezi ini jadi kayak apa ya kalau di Indo tuh kayak semacam komunitas untuk remaja tapi yang disediakan oleh pemerintah. Dan biasanya itu di setiap wilayah tuh ada. Nah, di Gençlik Merkezi ini dia tuh nyediain tomer gratis buat foreigners. Jadi misalkan kita pengen banget nih karena kita ngerasa aduh bahasa Turkinya bener-bener jelek banget, tetap harus kayak ngambil deh tomer gitu. Tapi nggak mau ngambil tomer yang mahal karena kan tomer Ankara Uni mahal banget ya. Terus makanya akhirnya waktu itu aku sempet tuh ngambil tomer gratis dari pemerintah. Bener-bener gratis A1 A2 gitu. Cuman waktunya waktu itu tabrakan sama kuliah aku. Jadi nggak aku selesaiin gitu. Bentar Kak, di sini masih adzan. Oh, oke, nggak apa-apa. Kalau ada yang mau tanya, mungkin bisa ini ya Ustadz. Ngechat di itu ya, Tat. Iya, bisa. Assalamualaikum, boleh tanya? Waalaikumsalam, boleh Bu, silakan. Maaf, Ustadz, boleh tanya langsung ya sama Kak Ayesa ya? Iya, saya Ayesa. Jadi pengen tanya, di sana itu aku juga tadi baru banget baca ininya ya, apa namanya, pengumumannya kalau ada Zoom ini gitu kan. Jadi makanya langsung masuk, jadi belum banyak nanya-nanya. Pengen tahunya tuh, maksudnya yang dimaksud nih di share adalah maksudnya kuliah dengan pengantar bahasa Inggris ya di Turki ya gitu ya? Iya betul. Oke. Tadi sempat nanya sih ke sama Ustadz, cuman katanya suruh langsung tanya di Zoom aja katanya. Yang mau aku tanyakan adalah universitas mana saja yang bahasa pengantarnya ada bahasa Inggris. Itu pertama ya. Terus kedua, kalau memang kita diterima di universitas dengan pengantar bahasa Inggris, apakah perlu di sana ikut kursus tomer yang 1 tahun ya? Nah, itu aja sih. Makasih. Assalamualaikum. Makasih Bu. Ini saya jawab sekarang Ustadz. Ya, kan gitu Kak, lebih enak jadi nggak numpuk gitu. Jadi gini Bu, kalau untuk pengantar bahasa Inggris di Turki sebenarnya banyak. Apalagi kalau misalkan spesifik kota di luar Ankara saya kurang tahu. Cuman kalau di Ankara sendiri itu ada namanya Ankara Yildirim Beyazıt sama Ankara Social Bilimler. Atau di ini Middle East Technical Uni atau OTTO itu Bu, itu juga dia menggunakan bahasa Inggris. Jadi sebenarnya memang ada beberapa univ yang banyak gitu bahasa pengantarnya bahasa Inggris. Tapi biasanya tergantung juga dengan jurusan Bu. Kalau misalkan kayak univ kayak Ankara Uni gini, nggak semua jurusan. Tapi kalau yang Ankara Yildirim Beyazıt itu kayak 90% atau 80% kebanyakan bahasa Inggris. Kayak gitu. Nanti mungkin kalau misalkan Ibu tertarik sama salah satu univ itu, mungkin bisa kontak ke Ustadz Raka untuk kayak list jurusan-jurusan yang menggunakan bahasa Inggris gitu, Bu. Terus bisa kayak ngelihat biasanya, tapi tiap kampus itu biasanya persyaratan mereka beda-beda. Jadi ada kampus yang mereka minta nggak bisa pakai ijazah. Jadi ada yang minta mereka pakai SAT atau IELTS gitu. Contohnya Ankara Social Bilimler gitu. Terus kalau untuk tomer yang 1 tahun, kalau di Ankara Uni sendiri kita nggak perlu Bu. Jadi kalau udah bahasa Inggris, ya udah gitu bahasa Inggris. Cuma nanti di salah satu matkul itu ada matkul bahasa Turki, kayak gitu. Jadi kita tetap belajar bahasa Turki di kampus, cuman nggak wajib untuk ngelakuin tomer 1 tahun. Cuman kalau mau kita dari kita sendiri pengen tomer, itu bisa aja gitu. Yang tadi saya bilang bisa dari tomer pemerintah, atau mau ikut tomer bareng-bareng sama teman-teman di Ankara, di tomernya Ankara gitu. Cuman kalau di tomer Ankara itu harganya sedikit tinggi ya. Jadi kalau misalkan teman yang udah ngambil bahasa Inggris, yang tomer-tomer yang kayak dasar-dasar yang diberikan dari pemerintah bisa dijadikan opsi, tapi nggak wajib Bu. Ini ada tambahan sedikit Bu untuk kampus yang pengantar bahasa Turki. Ini kan selain Ankara ada juga
Dokus Elul. Di Dokus itu ada beberapa jurusan pengantarnya bahasa Inggris, kayak HI, itu ada HI full Inggris, ada HI juga yang kerjasama dengan New York, Ankara, salah satunya yang Aisyah ambil ini, itu juga ada Gaziantep. Itu ada beberapa jurusan yang pengantarnya menggunakan bahasa Inggris. Najmatin. Najmatin. Ustadz, makasih. Maaf, makasih Ustadz penjelasannya. Cuman tadi aku mau fokus Ankara karena kebetulan anak saya mau mencoba di Ankara ya. Nah, itu tadi kan tadi katanya ada nggak semuanya ya. Nah, kalau mungkin Kak Yesa ingat kalau HI di Ankara pengantar bahasa Inggris bukan? Sayangnya enggak, Bu. Di Ankara Uni, HI-nya bahasa Turki. Oh, bahasa Turki ya. Oh, tadi yang bahasanya cuma tadi apa ya? Teknik ya, ada ya? Teknik, Tadi saya apa lupa. deh salah satu disebutin. Tapi intinya Eh, HI enggak ya? Najmatin HI bahasa Inggris. Oh, oke. Justru malah tadi HI di Najmatin dan Dokus ya Dokus. Ustadz ya? Yang ada Dokus dan pengantar bahasa Inggris ya, Najmatin. ya Ustadz ya? Ya, Bu. Di Iya ya. Oh, kalau di Dokus Dokus, ada. Dokus ada ya pengantar bahasa Inggris yang jurusan HI. Itu Iya. udah masih buka apa bagaimana Ustadz yang di Dokus pendaftarannya? Untuk yang gelombang 1 kan kemarin sudah, Bu. Sekarang yang gelombang 2. Oh, masih ada kesempatan gelombang 2 sampai kapan Ustadz kalau boleh tahu? Sampai 17 Juli. 17 Juli, oh sebentar lagi ya, Iya, 3 hari bentar ke lagi. depan ya. Oh, oke. Ya, oke. Baik, makasih Ustadz, makasih Kak Aisyah. Assalamualaikum. Ustadz, ini Taza buka buat Ankara Yildirim Beyazit nggak ya? Atau Ankara Social Billionaire? Tahun ini buka. Setahu aku Keduanya. itu HI-nya di Ankara Yildirim Beyazit bahasa Inggris. Ankara Social Billionaire juga bahasa Inggris. Kalau misalkan ngincer kotanya ya Bu, misal pengen di Ankara nih, tapi Ankara Uni nggak ada gitu, bisa Ankara Yildirim Beyazit atau Ankara Social Billionaire. Maaf Kak Aisyah, Kak Aisyah tadi apa aja yang bahasanya angkara sosial apa tadi kurang jelas, takut salah ini nih. Sosial apa Saya tadi? tulis di chat aja ya Bu. Oh iya boleh ya, biar lebih enak ininya. Makasih. Sama-sama, Bu. Oke, mungkin ada pertanyaan lain atau justru saya yang ingin memberikan pertanyaan juga, boleh Kak? Boleh, silakan. Jadi gini Kak, kan Kakak bilang apa nggak perlu TOEFL ya Kak ya kalau misalnya bahasa Inggris. Nggak perlu apa? Nggak perlu kayak TOEFL, IELTS gitu kan, nggak perlu kan? Kalau untuk ngambil bahasa Sebenarnya nggak perlu. Gitu. Terus kalau tadi kan Kakak juga bilang kalau misalnya kita gagal dalam tes, kan ada tesnya itu kan. Kalau misal gagal dalam tesnya kayak ada ngikutin kelas bahasa Inggris. Itu berapa lama ya Kak kalau boleh tahu? Jadi gini, misalkan nih kita jadi waktu itu aku ya terlilik itu pertengahan September, sekitar 2 minggu setelah aku nyampe ke Ankara. Nah, itu dia pengumumannya itu 1 bulan sebelum aku masuk, 1 minggu sebelum aku masuk kuliah. Kalau misalkan aku gagal di situ, otomatis aku nggak ikut semester 1 nih, karena semester 1 aku bakal ikut kelas persiapan bahasa Inggris. Ya. Nah, cuma nanti waktu dia semester 2, mau semester 2 sekitar bulan Desember gitu atau Januari, dia buka lagi ujian. Nah, kalau dia udah buka ujian, terus kita kan ikut lagi nih. Misal kita lulus di ujian yang semester 2 tuh. Nanti kita masuk kuliah namanya irregular student. Jadi kita masuk kuliah dari semester 2, bukan dari semester 1 gitu. Itu ada di sini kayak gitu. Jadi kesempatannya 6 bulan lah, sekitar 6 bulan. Kalau misalkan yang semester 2 gagal lagi, berarti harus ngambil tahun depannya lagi. Jadi harus tahun gitu. Cuman kalau yang semester 2 lulus, bisa langsung masuk kuliah. Tapi namanya jadi itu kayak jadi itu Kak, kita masuk di waktu yang semester 2, tapi kita tetap semester 1 kan Kak? Iya, enggak. Jadi kita tetap masuk di semester 2, tapi kita tetap tahun pertama. Iya, oke, paham Kak.
Jadi gitu ya. nanti waktu masuk kuliah, waktu masuk tahun kedua, kita tetap ngambil matkul tahun pertama semester 1 gitu. Karena namanya irregular student. Ya Kak, ya. Terus kalau menurut Kakak sendiri dampak positif dan negatifnya apa sih Kak kalau misalnya kita ngambil kuliahnya bahasa Turki itu? Bahasa Inggris. Ya. Kalau positifnya, dari positif dulu nih ya. Ya. Kalau positifnya jelas kita lebih ini ya, bahasa Inggrisnya kita lebih keasah lagi gitu di sini. Maksudnya karena kita terpapar ya kuliahnya, tugas-tugas kuliah, terus kayak buku-buku bacaan, semuanya kan bahasa Inggris. Itu sih yang aku lihat sebagai dampak positifnya. Terus mau ikut Erasmus juga lebih mudah karena kita keseharian juga menggunakan bahasa Inggris kan di kampus. Gitu. Cuman kalau negatifnya itu tadi, hidup di sini untuk survive di sini sangat susah gitu kalau menggunakan bahasa Inggris. Sesusah itu karena memang gitu. Susah banget. Soalnya dari segala hal mereka pasti ngomong sama kita pakai bahasa Turki gitu. Nah, biasanya nih mereka kalau kitanya nggak bisa bahasa Turki, mereka kayak suka marah gitu loh. Oh, gitu ya Kak? Iya, jadi kayak susah gitu loh. Misal nih kita nyari rumah kan. Enggak deh, awal-awal nih, misal kita ke Goj, jadi di sini tuh nanti kalian ada buat ikamet gitu kan, kayak kartu tanda tempat tinggal gitu, kayak KTP gitu. Nah orang-orang di Goj ini biasanya tuh mereka tuh minta aneh-aneh gitu, ada yang berkasnya kurang lah, inilah itulah gitu. Tapi mereka tuh nggak mau ngejelasin pakai bahasa Inggris, jadi mereka tuh ngejelasin pakai bahasa Turki. Padahal itu kita kan barusan datang ya, kita nggak ngerti apa-apa dong. Nah kalau kita bilang nggak tahu tuh mereka tuh malah kayak marah gitu loh. Aduh, gitu banget ya Kak. Gitu Kak. Berarti untuk Kakak sendiri, untuk bahasa hari-hari Kakak tetap menggunakan bahasa Turki ya, Kakak tetap belajar gitu kan ya? Aku pakai bahasa Turkinya tuh karena kepaksa sebenarnya. Jadi kalau misalnya kepaksa tuh pasti lama-lama bisa gitu. Iya. Tapi yang basic-basic aja. Aduh, gitu ya Kak. Terus Kak, terus kan untuk Kakak sendiri mempelajari bahasa Turki itu gimana sih Kak? Kan Kakak nggak ikut Tomer nih. Terus Kakak belajar bahasa Turkinya gimana? Jadi kalau untuk belajar bahasa Turki, jadi di sini sebenarnya banyak banget organisasi atau kayak apa ya, NGO gitu. Contohnya tuh namanya ada Asma Kopru. Nah, dari organisasi-organisasi kayak gitu, mereka tuh biasanya ngumpulin kayak international student gitu. Karena kebanyakan di sini orang-orang asingnya tuh juga pada bisa bahasa Turki semua. Gitu. Nah, biasanya aku di sana kan, aku kayak ikut-ikut acara mereka gitu. Terus kayak mereka ngomongnya bahasa Turki semua. Terus aku jadi kayak kepaksa gitu loh harus ngerti. Terus kadang kayak ya udah belajarnya tuh dari conversation sehari-hari gitu. Kayak gitu. Tapi kalau udah Tomer di Mumtazah membantu loh waktu sampai sini. Kayak ngerti gitu waktu di marketnya, nggak pelongo-pelongo jadinya. Wah, bersyukur banget berarti ya Kak, kita dapat Tomer dari Mumtazah. Iya, betul. Gitu. Oke. Cuman tadi aku bilang bisa ambil opsi Tomer sih kalau mau. Cuman Tomer gratis dari pemerintah itu dia buka kok. Oke Kak. Ini kan ada beberapa chat ya Kak ya di room chat Zoom. Mungkin aku bacain Kakak yang jawab ya. Boleh. Oke, ini ada pertanyaan dari Sofia. Apa saja materi yang diujikan waktu tes bahasa Inggris, Kak? Di Angkara Uni waktu itu aku ada listening, reading, writing, sama speaking. Jadi ada sama sebenarnya kayak kita pas ujian TOEFL atau IELTS. Jadi sectionnya sama semua. Cuman mereka ada dua tahap kalau mau ujian. Jadi ada ujian tahap pertama. Kalau ujian tahap pertama kita nggak lulus, itu harus langsung masuk ke kelas persiapan. Jadi ujiannya itu kan ada dua nih. Kalau misalkan nggak lulus ujian yang pertama, itu harus masuk ke kelas persiapan. Nah
kalau udah lulus ujian pertama, kita bisa masuk ujian yang kedua. Di ujian yang kedua ini kayak nentuin gitu, apakah kita eligible buat masuk kuliah atau enggak. Kalau misalkan tetap enggak, berarti nanti kita masuk ke kelas persiapan itu. Kayak gitu. Jadi sama aja materinya, listening, writing, reading, sama speaking. Berarti udah kayak sama-sama TOEFL ya, Kak? Soalnya juga semacam TOEFL gitu berarti ya, Kak, ya? Iya, kurang lebih sama. Bisa belajar pakai TOEFL kalau misalnya mau ngambil ujian ya tertentu gitu. Enggak, ini ada lagi. Untuk seleksi atau ujiannya gimana, Kak? Apa ada contoh soalnya? Ya mungkin bisa menggunakan TOEFL tadi itu ya, Kak, ya? Iya, ada kok contoh soalnya. Dulu aku belajar dari, maksudnya contoh-contoh tipe soal kayak gitu ya. Nanti aku kirimin ke Ustadz Raka mungkin ya linknya, bisa dibuat belajar. Terima kasih. Nih, ada pertanyaan lagi, Kak. Gimana Kakak menghadapi masa-masa awal di Turki tanpa belajar bahasa Turki? Terus pengalaman dan trik apa supaya bisa bertahan hidup di sana tanpa belajar bahasa Turki, Kak? Nggak bisa sih, susah. Harus sama teman kalau mau keluar rumah tuh. Jadi kayak ngandelin temen. Wah, bergantung. Iya, bingung kan. Kita apa-apa nggak tahu. Ini apa ya bahasa Turkinya, ini apa ya gitu. Awal-awal susah banget. Bahkan untuk sekedar beli air putih ke kayak Indomaret gitu, di sini ada namanya market gitu. Itu aja susah gitu. Awal-awal tuh susah banget. Ngomongnya gimana gitu. Pasti harus ngajak temen yang mereka tomer yang udah ngerti gitu. Kalau mau beli ini gimana ini bilangnya gitu. Jadi, tapi waktu itu alhamdulillahnya kan aku sempet nih tomer di Mumtazah ya. Jadi lumayan membantu sekali, udah ngerti beberapa basic gitu. Jadi misal ngomong kayak dirtanesu gitu. Satu air gitu. Itu aja paling, nggak yang susah gitu awal-awalnya. Tapi kalau misalkan untuk beberapa bulan setelahnya, itu makin susah ya jelas, karena segala orang-orang tuh pada ngomong bahasa Turki semua kan. Akhirnya mau nggak mau, akunya kayak cari tahu, ini tuh artinya apa ya, gimana ya kalau mau kesini, cara ngomongnya gimana ya, gitu. Tapi kalau bertahan hidup tanpa belajar bahasa Turki itu kayak mustahil sih di sini, karena orang-orang pada nggak bisa bahasa Inggris semua. Dikit banget gitu yang bisa. Iya, Kak. Aisyah ada pengalaman yang berkesan nggak? Waktu pertama di Turki kan ambil bahasa Inggris tuh. Apa ya? Itu sih Ustadz, aku pernah dimarahin sama orang Turki karena aku nggak bisa bahasa Turki. Waktu itu tuh udah yang kayak nyebelin banget. Akhirnya sejak saat itu kayak aku mau belajar bahasa Turki nih. Kayak aku nggak mau dimarah-marahin lagi. Karena mereka apa ya, nggak mau itu orang-orang kayak ngomong bahasa Inggris gitu loh, Tar. Gitu. Itu waktu belanja atau waktu ngurus berkas? Itu waktu berkas-berkas itu. Waktu ngurusin ikamet gitu-gitu. Kayak gitu. Ustadz kayaknya waktu ke Turki juga pasti ini yang ngelihat sendiri ya gimana orang-orang Turki pada nggak bisa bahasa Inggris. Ya seperti itu sih. Apalagi kalau di stasiun gitu, terminal. Nggak ada yang tahu. Kita niat mau beli tiket, tapi nggak bisa bahasa Turki malah diusir. Ya kan, Tat? Mereka malah kayak marah gitu kan. Aneh gitu loh. Iya. Malah ada sama Indonesia kan. Kalau Indonesia kan nggak bisa bahasa Indonesia, ya? Tapi tetap ditarik-tarik gitu. Iya. Kalau di terminal. Kalau di Turki nggak bisa bahasa Turki, diusir. Iya. Sama loketnya itu. Kayak gitu. Kalau misalnya mau ambil bahasa Inggris sih, saran aku belajar bahasa Turkinya dari Indo ya. Maksudnya udah ngerti at least basic-basicnya lah, gimana cara kalau mau beli ini, mau tanya arah, mau tanya jalan. Gitu. Sorry, ini suaranya nggak kedengeran. Ini sinyal aku ya? Kedengeran? Jelas-jelas. Tadi Kak. Berarti kayak ini ada pertanyaan nih. Bekalan apa kayak menyesal
kuliah dengan bahasa Inggris di Turki? Susah ya pertanyaannya. Sedikit sih, karena ya itu tadi gitu. Kayak susah, segala hal jadi susah gitu. Misal mau ngurusin apa-apa sendirian. Misal kemarin aku mau memperpanjang ikamet kan, butuh dokumen gitu. Ada namanya dokumen buat memperpanjang ikamet gitu. Terus kayak nggak bisa, aku masih nggak bisa bahasa Turki kan sampai sekarang. Terus kayak mau mau ke tempat sananya jadi takut gitu. Nanti kalau mereka usir gimana ya, kalau mereka malah marah-marah terus mereka nggak nangkep aku gimana ya, kayak gitu. Gitu sih, agak menyesalnya karena bahasanya sih sebenarnya, bukan karena kuliahnya ya, tapi karena bahasanya aja aku nggak menguasai bahasa. Ini kayaknya ada yang mau langsung nanya nih, Van. Boleh. Kita masuk di jurusan tersebut, nilai kakak berapa dan nilai minimalnya berapa? Soalnya ini aku mau ngambil administrasi bisnis, tapi nilai kakaknya 80, sedangkan nilai yang rekomendasi itu 90 atau 92. Kira-kira itu bakal masuk nggak ya? Makasih. Kalau di Angkara Uni ya? Iya, yang English juga. Kalau untuk nilai sih aku kurang tahu ya. Tapi insya Allah kayaknya kalau 90 sih aman ya. Kalau misalkan kamu ada SIT, mungkin bisa pakai SIT daripada ijazah SMA. Karena SIT lebih kayak dilihat gitu deh sama mereka. Kalau ada aja. Gitu. Kakak kemarin jalurnya pakai apa, Kak? Berkas apa? Aku pakai berkas kok. Pakai berkas. Oh, ya. Jadi kalau di Angkara Uni sendiri gini, jadi kuota buat orang asing itu cuma 10% dari kuota total gitu. Jadi gini, kuota orang asing itu ada sendiri. Jadi kuota orang asing misalkan waktu itu aku ngelihat di HI itu kuotanya 20. Contohnya ya, di HI ini kuota di Angkara Uni untuk orang asing 20 orang. Nah, dia tuh cuma ngambil 10% dari tiap negara. Jadi misalkan Indonesia yang daftar ada 4, itu pasti yang keterima kayak cuma 2 dari mereka, karena yang 2 lagi, karena kuota untuk satu negara itu cuma 10% gitu. Kayak gitu, setahu aku ya. Jadi kalau misalkan, mungkin bisa ini ya, dipertimbangkan gitu. Kira-kira banyak nggak yang mau ngambil ini manajemen yang bahasa Inggris nih gitu. Soalnya kuota Angkara Uni memang dibatasi untuk per negara gitu. Gitu setahu aku. Suaraku kedengeran kan ya Ustadz? Jelas kok. Mungkin bisa ke pertanyaan selanjutnya Ustadz? Halo Kak, maaf, aku lanjut ya. Baca message ini. Ini ada yang tanya Kak, bagaimana perkembangan tentang biaya hidup pada situasi inflasi sekarang? Susah ya, karena inflasi sekarang udah sangat mengerikan di sini. Jadi bener-bener mengerikan banget. Dulu awal aku kesini itu 1 lira itu sama dengan 1.700. 1.700. Tapi sekarang 1 liranya udah sekitar 800. Jadi seturun itu gitu. Terus biaya hidup jadinya kayak semuanya jadi mahal gitu ya Kak? Iya, semuanya jadi mahal. Contohnya waktu aku pertama kali kesini, itu dulu beli telur isi 30 itu harganya cuma 20 lira. Tapi sekarang bisa nyampe harga 50 lira. Jadi emang naiknya tinggi. Dulu tiket transportasi juga murah, cuman sekarang udah mulai naik. Kak, bisa dengar suaraku nggak? Bisa. Oke. Ini ada pertanyaan lagi Kak, jurusan bisnis atau manajemen pengantar bahasa Inggris ada nggak Kak di Ankara? Ankara. Setahu aku ada ini ya. Bisnis administrasi ada sih kayaknya.
aku kurang tahu ya kalau yang ini. Nanti kalau misalkan ada yang mau tahu list jurusannya, nanti aku kirim linknya ke Ustadz Raka juga ya, mungkin bisa dilihat di situ. Tapi kayaknya ini juga udah ada ya Ustadz ya di grup. Kayaknya perlu baca lagi aja di grup gitu. Karena Ustadz sudah nge-share semuanya sih. Oke Kak, ini ada pertanyaan lagi Kak. Kira-kira lebih susah TOEFL atau IELTS atau ujian Inggrisnya Kak materinya? Maksudnya itu kayak ujian Inggris yang di sananya itu loh Kak. Aku belum pernah TOEFL dan belum pernah IELTS ya, jadi aku kurang tahu. Tapi ujian bahasa Inggrisnya nggak sesusah itu kok. Maksudnya ujian terdeliknya nggak sesusah itu. Maksudnya mungkin nggak nggak kayak seformal TOEFL atau IELTS ya tata cara pelaksanaannya. Jadi lebih santai gitu. Jadi mungkin lebih penting kayak yang penting kita tahu grammar bahasa Inggris gitu ya Kak ya, dan kita bisa gitu. Betul. Oke Kak. Aduh, ini pertanyaannya kok kayak gini ya. Kak, universitas apa yang unggul di jurusan teknik informatika atau komputer? Ini kalau kakak bisa jawab aja sih Kak. Nggak tahu, aku nggak tahu ya. Cuman kalau kayaknya ini lebih ke ini sih ke METU ya, apa Middle East Technical Univ. METU, cuman dia masuknya susah ya, harus pakai SAT gitu. Cuman itu emang bagus sih METU. Teknik. Oke Kak, ini ada pertanyaan lagi. Menurut kakak, keunggulan kuliah di Turki daripada Indonesia apa ya Kak? Biar saya lebih termotivasi kuliah, hehehe. Kasih motivasi lah Kak, apa gitu. Yang kakak rasain selama ini gitu, sejauh ini sih. Kalau kuliah di Turki itu enaknya kita punya banyak banget teman-teman dari berbagai negara. Jadi nggak cuman gimana ya, karena di sini memang banyak banget gitu. Misal nanti kalian di Tomer nih, kalau di Tomer itu bakal ketemu orang-orang dari berbagai macam negara yang bakal belajar bahasa gitu yang bareng kalian gitu. Nah, terus kalau misalkan di kuliah juga, kalau misalkan pakai bahasa Inggris, kayak kita lebih sering terpapar sama banyak artikel-artikel, jurnal-jurnal gitu-gitu. Jadi gimana ya, bahasa Inggris kita lebih bakal terasah gitu. Tapi kalau menurut aku yang paling membuat aku senang ya dari kuliah di Turki itu karena banyak banget teman-teman baru dari berbagai macam wilayah. Gitu Kak. Kak, ini ada pertanyaan lagi nih. Maaf untuk yang tanya tentang Kak Universitas Ilkom yang bahasa Inggris bagus gimana? Kayaknya ini aja ya, lebih cari-cari tahu lagi aja gitu ya. Karena kan aku kurang tahu juga soalnya, maaf. Iya. Kak Putri kan dia fokusnya di Ankara dan untuk bahasa pengantar Inggris yang di Ankara ya, maaf gitu. Oke Kak, ini ada pertanyaan lagi Kak, kalau kuliah bahasa pengantarnya Inggris berarti semua tugas dan ujian pakai bahasa Inggris nggak? Iya, semua tugas dan ujian pakai bahasa Inggris. Oh iya, yang satu hal yang kayak mungkin perlu di ini ya. Jadi kalau di Ankara, di Turki ya. Jadi di sini tuh kita nggak ada yang namanya apa ya. Jadi IPK itu didapat tuh murni dari ujian gitu. Jadi nggak ada tambahan nilai dari nilai. Jadi emang untuk apa, kalau misalkan mau ambil yang bahasa Inggris nih mungkin akan lebih mudah gitu ya ujian karena kita udah ngerti bahasanya. Jadi kemungkinan untuk dapat nilainya tuh untuk dapat nilai bagusnya lebih tinggi. Gitu. Karena memang ujiannya pakai bahasa Inggris. Cuman ada satu sih yang pakai bahasa Turki. Itu yang mata pelajaran, yang mata kuliah ini bahasa Turki juga. Itu dia ngasih ujiannya pakai bahasa Turki. Tapi itu mata kuliah wajib gitu, kita nggak bisa nggak ngambil kalau bahasa Turki itu.
emang dari kampus itu harus ngambil. Oh gitu Kak, oke. Kak, kalau menurut Kakak Fakultas Hukum Ankara Univ itu bagus nggak? Ini ada yang tanya. Bagus. Karena Fakultas Hukum Ankara Univ itu fakultas hukum pertama yang didiriin di Turki. Jadi dia sekolah hukum pertama yang ada di Turki. Gitu. Ada kok anak Mumtazah yang keterima di Hukum Ankara Univ. Bagus juga. Mungkin kalau misalnya mau ambil hukum bisa dipertimbangkan di Ankara ini. Lingkungannya juga bagus kan, karena di sini dekat ke BRI. Iya, gitu. Siap, Jadi kalau misalkan Kak Esa boleh nanya? Iya silahkan Ibu. Wajib yang pakai bahasa Turki semester berapa ya? Oh ya, boleh. Ini aku jawab yang Hadijah dulu ya Bu ya. Iya, boleh. Matkul wajib yang pakai bahasa Turki itu sampai semester ini aja, semester 2 aja. Ya, matkul gimana ya, bahasa Turki dasar gitu. Oh, jadi selanjutnya udah nggak perlu lagi ya Kak? Selanjutnya nggak ada lagi. Jadi sebenarnya ada matkul wajib kan. Jadi matkul wajib itu sejarahnya Ataturk sama bahasa Turki gitu. Berarti kayak cuma matkul itu fokus mempelajari bahasa Turki gitu ya Kak? Tapi bahasa Turki A1 A2 aja sih sebenarnya. Itu kalau misalkan udah ngerti A1 A2 kayaknya bisa. Oke Kak, siap. Oke, mungkin Ibu boleh Bu yang lanjutkan pertanyaannya. Oh iya, makasih. Mau tanya Mbak Ayesa, setahu Kak Ayesa, kalau untuk jurusan HI itu, maksudnya kalau di sana tuh di Turki tuh Dokus sama Ankara bagus mana ya? Jurusan HI ya Bu? Iya. Kalau jurusan saya kurang tahu Bu, karena kurang tahu pastinya ya bagus yang mana gitu. Cuman kalau di Ankara sendiri, menurut saya untuk lokasi untuk belajar itu sangat-sangat bagus gitu. Jadi di Ankara itu banyak banget kampus-kampus ternama, kampus-kampus top Turki itu banyak di Ankara gitu. Dan di sini jadi emang gimana ya, lingkungannya tuh udah lingkungan belajar gitu loh Bu. Jadi di mana-mana mahasiswa gitu. Jadi untuk belajar lebih kondusif gitu lingkungannya. Tapi kalau untuk jurusan saya kurang tahu. Oke. Oh, kalau Dokus tuh di ini ya, bukan di kota ya? Dokus tuh di kota, di Izmir. Tapi di Izmir, oh iya. Terus kalau misalnya di sana tuh di Ankara tuh, maksudnya di Turki ya, khususnya Ankara, misalnya itu mahasiswa luarnya, di luar Turki, maksudnya mahasiswa asing itu banyak nggak sih? Banyak banget Bu, banyak banget. Jadi di sini tuh ada kantor YTB Ibu, kantor YTB Turki Turki Burslara Bu. Jadi beasiswa yang diberikan sama Turki gitu. Oh gitu, kita sampai sana bisa nyari beasiswa lagi ya? Bisa di sini. Ya? Kalau misalkan udah kuliah juga bisa ngambil beasiswa yang disediakan sama YTB juga. Oh ada. Gitu. Oke. Oh jadi banyak berbagai negara ya di sana ya, yang yang belajar ya. Yang banyak dari negara mana Kak Aisyah? Kalau negara ya di sini tuh kayaknya campur-campur ya Bu ya. Campur-campur ya. Tapi orang Afrika juga banyak, orang-orang Middle East gitu banyak juga. Orang Kazakhstan, Uzbekistan gitu-gitu banyak. Kalau misalkan Ibu mau, mungkin bisa ini Bu, HI-nya Ankara Yildirim Beyazit itu banyak mahasiswa Indo yang di sana. Dan bagus Bu, emang itu kampus internasional gitu. Oh gitu. Jadi nanti kalau Ibu tertarik bisa. Iya. Anak saya sih sebenarnya yang rencana ke sana gitu. Makanya pengen tanya di sana. Tapi ternyata di sana pengantarnya bukan bahasa Inggris ya, yang Ankara HI-nya ya. Oh, Ankara enggak, di Ankara ini HI-nya bahasa Turki. Oh, gitu.
Oke, makasih Kak Aisyah. Sama-sama Ibu. Oke Kak, ini ada pertanyaan lagi ya Kak, aku ambil alih ya. Apa alasan Kakak pilih Ankara Univ daripada univ yang lain? Awalnya aku milih Ankara Uni karena jurusan yang aku mau cuma ada di Ankara Uni. Jadi jurusan yang aku mau tuh arkeologi bahasa Inggris, itu kebetulan cuma ada di Ankara Uni. Jadi makanya waktu itu aku milih Ankara. Awalnya aku kayak mikir kan, emang enak ya di Ankara gitu. Ankara kan kotanya kayak kota besar, ibu kota, pasti nggak enak lah, nggak ada yang bisa dikunjungi gitu, kayak Istanbul gitu. Tapi nggak juga, pas aku sampai sini malah aku ngerasa nyaman gitu loh pas sampai sini, karena kita kalau misalkan di Istanbul nih, kita pikiran kita tuh pasti kayak mau jalan-jalan mulu. Tapi kalau di sini iya Kak. kan? Benar-benar. Terus teman Kakak itu sendiri orang Indonesia di situ banyak nggak Kak? Banyak banget. Orang Indo di Ankara tuh sekarang sekitar 300 kurang 200, sekitar segitu. Tapi banyak di Ankara. Tapi karena kotanya besar ya, jadi kita jarang ketemu satu sama lain kok. Jadi untuk pertemanan Kakak sehari-harinya Kakak sama orang luar negeri gitu ya Kak? Sama orang luar lainnya gitu? Iya, kadang sama teman-teman dari organisasi-organisasi yang ada di sini, kadang sama orang Indo juga, teman-teman Mumtazah juga. Oke Kak. Ini ada dari Zahra, Kak, untuk tes bahasa Inggrisnya nanti ujian tulis apa gimana? Aku waktu tahun lalu ujian aku itu online karena masih pandemi kan, jadi online. Tapi nggak tahu ya kalau tahun ini bakal masih online atau offline. Tapi waktu itu aku via website gitu, jadi nggak ujian tulis. Cuman waktu writingnya kita ujiannya ditulis kertas gitu, terus nanti kertasnya difoto dan dikirim via email gitu. Ya, boleh lah ya, Kak. Oke, Kak. Oke, boleh. Afifuddin, boleh, silahkan. Ini Kak ada yang mau tanya, tapi dia mau on cam. Jadi biar enak gitu katanya. Boleh, silakan. Boleh, silakan. Sebelumnya kenalin Kak, namaku Afif Kak, dari Semarang. Halo Afif. Mau tanya apa nih? Ini kan saya bingung Kak, mau tentang kuliah di Turki. Itu kan saya mau ngambil jurusan manajemen ya Kak. Itu saya juga mau sekalian running bisnis gitu Kak di Turki. Apakah di Turki kayak prospek itu Kak untuk membuka bisnis kayak buka tokonya lah, atau kayak marketnya tuh untuk orang, misal kita mau buat kuliner tentang Indo, itu kayak orang Turki itu suka gak menurut Kakak? Atau orang Indo marketnya gede gak, yang kayak misal kadang ada orang Indo kan yang gak suka makanan Turki. Nah itu kalau kita membuka peluang dengan kita membuka kuliner untuk orang Indo kan, jadi kita membuka opportunity gitu loh Kak. Menurut Kakak opportunity-nya masih gede gak Kak untuk membuka bisnis gitu di Turki? Sekalian kuliah gitu Kak. Sebenarnya bisa-bisa aja sih, karena di sini banyak ya kayak gitu. Jadi di sini itu ada beberapa yang memang jualan gitu. Contohnya kayak ibu-ibu Belin. Jadi ibu Belin ini itu ibu-ibu orang Indo yang nikah sama orang Turki, dan mereka tuh biasanya buka kayak open PO makanan. Jadi kita walaupun kayak khawatir gitu ya nggak bisa makan makanan Indo, tapi mereka bakal jualan gitu. Jadi nggak usah takut gitu kalau misalkan kayaknya kalau di Turki nggak bisa nih makan makanan Indo gitu. Terus tapi di sini juga ada yang jadi ini. Biasanya ada yang ngelesin gitu. Terus
Terus ada yang kerja di KBRI biasanya. Contohnya di Ankara itu banyak dari mereka yang kerja jadi penjaga di KBRI itu buat nambahin uang saku biasanya. Terus ada juga kemarin temen yang dia sampai beli motor gitu di sini, itu terus dia gunain buat jadi kurir gitu. Jadi dia antar jemput makanan atau barang-barang kayak gitu. Jadi mungkin bisa ya disambi kayak bekerja gitu. Tapi untuk persaingan kita misal membuka bisnis gitu Kak, itu banyak gak Kak orang Indo yang buka bisnis di Turki gitu, yang bener-bener bisnis yang kayak dia buka toko lah atau bener-bener campaign-nya tuh gede gitu loh Kak, yang bener-bener gak cuma dari kenalan gitu loh, yang dia bener-bener kayak promosi di Instagram atau ada sih, bener. tapi biasanya di kota-kota lain ya. Kalau di Ankara aku kurang tahu. Ini mungkin kayak di Istanbul, gitu kayaknya. Kalau di Ankara sendiri kurang tahu. Kalau di Ankara berarti kayak peluangnya masih gede ya Kak untuk kayak gitu ya, soalnya kan masih kompetitornya Iya, masih bisa belum dibilang terlihat gitu gitu loh. sih. Misal ada yang tertarik untuk buka usaha sembari kuliah, mungkin bisa juga. Oke Kak, mungkin gitu aja ya Kak. Terima kasih banyak Kak Yesa. Kak Adiza juga terima kasih sudah memberi kesempatan. Ya, sama-sama. Oke Kak, ini ada pertanyaan lagi nih Kak. Dalam satu kelas Kakak banyak orang Indo nggak Kak? Nggak ada sih di kelas aku, nggak ada orang Indo, kebanyakan orang Turki. Iya tahu. Di kelas aku kebanyakan orang Turki, orang Indonya nggak ada. Jadi orang Turki itu sendiri juga berarti orang Indonesia sendiri juga menggunakan bahasa pengenal Inggris ya Kak ya? Kalau orang Indo kebanyakan di sini malah pada ambil tomer, jadi mereka banyak yang ambil bahasa Turki. Enggak, salah Kak, maaf, maksudku orang Turki. Oh, orang Turki, iya. Terus menurut Kakak, kan Ankara itu termasuk kota besar nih Kak ya? Masa masih banyak sih Kak orang-orang yang masih belum bisa bahasa Inggris gitu di sana? Orang Turkinya? Iya, orang Turkinya. Jadi beberapa dari mereka tuh sebenarnya ada yang bisa gitu. Yang memang kayak, tapi mereka kebanyakan ini dulu ikut preparation class gitu. Jadi kayak kelas persiapan bahasa Inggris gitu. Tapi mungkin memang karena nasionalismenya mereka tinggi, jadi kayak mereka lebih prefer menggunakan bahasa Turki gitu ya Kak? Oke Kak. Terus ini ada pertanyaan lagi Kak. Kalau susahnya kuliah di Turki apa aja ya Kak? Susahnya apa ya? Itu sih terkendala kayak apa ya, bahasanya aja yang bikin susah ya. Untuk yang mau kuliah bahasa Inggris itu bahasanya, di kendala bahasanya. Cuman kalau untuk kendala hidup sehari-hari kayaknya nyaman-nyaman aja sih di sini di Turki. Oh ya Kak, ini ada pertanyaan dari aku sendiri nih Kak. Kan Kakak pakai bahasa Inggris, berarti of course Kakak setiap harinya baca bukunya bahasa Inggris, semuanya teksnya bahasa Inggris kan Kak. Lah, bahasa Inggris sana itu menggunakan bahasa Inggris yang akademik atau yang biasa aja gitu Kak? Atau yang kayak vocab-vocab yang susah atau vocab-vocab yang biasa kita dengar? Kalau untuk kuliah pasti akademik. Jadi akademik ya Kak ya. Ini tadi ada pertanyaan lagi Kak, apakah persyaratan masuk UNIF harus ikut TOEFL Inggris? Sebenarnya itu udah dijawab ya sama Kak Putri, tapi mungkin bisa diulangin lagi kali ya Kak. Nggak harus kok, persyaratannya nggak harus pakai TOEFL. Yang penting nanti bisa lulus ini aja, terlilik itu ujian penyetaraan. Terus Kak, kalau misal nih Kak, kita punya sertifikat TOEFL atau IELTS, terus kita ngasih itu sertifikat, apa kita perlu terlilik lagi nggak Kak? Gimana? Bisa diulangi? Kalau misal nih kita udah punya sertifikat TOEFL atau IELTS gitu, terus kita kasih ke pihak UNIF,
apakah kita juga harus perlu YT lagi atau udah nggak perlu? Enggak, asal kita memenuhi ya persyaratan mereka, contohnya nilainya harus 70 gitu. Asal kita memenuhi nilai segitu, kita bisa. Sepengertian kakak nih kak, TOEFL-nya Mungkin bisa diulangi, aku nggak dengar. TOEFL-nya itu Hmm? sekedar semua TOEFL diterima, ada itu ada TOEFL yang spesifik. Dengar nggak kak? TOEFL-nya TOEFL IBT punyanya ITS. Mungkin bisa dicek. IBT. Oh gitu ya. Berarti kalau misal kayak ITP nggak bisa ya kak? ITP nggak bisa, harus IBT. Bahkan IELTS juga nggak diterima kok, jadi cuma TOEFL aja. Oh, IELTS juga nggak diterima ya kak? Wah. Nggak diterima, jadi kayak cuma TOEFL IBT aja. Oke kak. Terus ini kak ada yang tanya, bahasa Inggrisnya itu pakai British accent atau American kak? British, sama aja sih kata aku, karena di sini orang-orang pada nggak bisa bahasa Inggris ya, jadi kayak orang Indo gitu sama aja ngomongnya, nggak ada accent-accentnya sih. Oke kak. Kayaknya mungkin pakainya American ya kak, soalnya kan orang Indo banyaknya pakai American juga sih, yang generalnya gitu. Oke, ini kak sekalian sharing aja ya kak ya. Mungkin ini out of topic sih kak sebenarnya, tapi nggak apa-apa ya kak, sharing-sharing aja gitu. Kak, gimana caranya biar dapat beasiswa YTB di pertengahan kuliah? Itu nanti ada namanya success scholarship, jadi emang beasiswa YTB yang dikasih ke orang-orang yang udah kuliah gitu. Nanti biasanya mereka, aku juga belum tahu sih, aku rencana pengen apply buat itu. Mereka buka katanya sih sekitar September sampai November ya. Ada kok tapi beasiswa itu. Tapi kalau misalkan udah di sini juga, misal mau misal masih Tomer, tapi mau ngambil mau ikut ambil beasiswa YTB-nya juga bisa gitu. Oh gitu ya kak. Mungkin aku boleh sedikit bantu jawab nggak kak? Soalnya aku sendiri 2 kali ikut beasiswa YTB. Oh boleh silakan. Jadi sepengetahuan aku nih ya, beasiswa YTB itu dibuka di bulan Januari tanggal 10 dan berakhir deadline-nya itu di tanggal 20 Februari. Jadi sekitar 40 hari ya teman-teman. Kalau misal kalian pengen daftar YTB, tunggu di bulan Januari. Gitu. Kak, ini ada yang mau tanya lagi nggak ya? Mungkin ada yang mau tanya on cam gitu langsung. Mungkin ada nih, Van. Van, silakan. Udah Ustadz tadi, maaf belum ngertiin. Aku nanya lagi boleh nggak? Ya silakan. Boleh, silakan Bu. Tadi kan aku dengar katanya kalau misalnya kita mau masuk kelas bahasa Inggris, kalau aku nggak salah dengar tadi ya, sempat soal ada ini apa namanya agak keluar ruangan. Jadi tadi kalau nggak salah nggak terima apa namanya IELTS ya, terimanya TOEFL itu gitu ya? Iya, kayak saya. Ini kayak gitu Bu. Oh, buat kalau misalnya masuk angka UNIF, kalau misalnya masuk kelas bahasa Inggris, yang dilihat TOEFL ya. Oh gitu. Kalau misalnya udah pernah ngambil IELTS, artinya mesti ngulang lagi dong ya, ngambil TOEFL ya gitu ya. Ngulang lagi iya. Kalau nggak ikut ujian penyetaraan yang dari kampus gitu Bu. Oh, ikut penyetaraannya pasti sana gitu ya. Iya pas udah nyampe sini.
Iya, makanya pasti sana, pasti di Turkinya gitu ya. Iya. Oh, tapi bukannya itu bagian dari salah satu persyaratan, misalnya menyertakan TOEFL atau apa Oh gitu. enggak. Jadi posisinya kita udah keterima dulu, baru menyertakan itu nanti. Oh gitu, oh diterima dulu, baru nanti dilihat ya, kalau misalnya dia TOEFL bisa langsung masuk gitu ya. Kalau poinnya apa namanya, skornya bagus gitu ya, mencukupi. Tapi kalau misalnya bukan TOEFL disuruh ikut penyetaraan gitu ya. Iya, nah, Oh begitu. Itu bayar lagi atau bagaimana, Kak Aisyah? enggak Bu, nggak bayar lagi. Nggak bayar lagi ya? Oh iya. Oke oke. Makasih. Aduh, ini ada pertanyaan, tapi gimana ya? Kak, untuk Unif Anadolu dan Sulaiman Demirel Unif, bahasa pengantar Inggrisnya itu 100% Inggris apa enggak ya, Kak? Mungkin kalau Kakak tahu aja sih, Kak. Karena ini out of topic banget. Kurang tahu ya kalau aku tentang Anadolu sama SDU, karena jauh kan di Anadolu di Eskişehir dan SDU sendiri dia di mana, di Sparta. Jadi aku kurang tahu gimana tentang mereka bahasa Inggrisnya gimana. Cuman kalau di Ankara Uni sih 100% kalau yang bahasa Inggris. Oke. Kak, izin bertanya. Silahkan yang mau bertanya. Ya, Kak, kemarin tuh ada nggak yang nggak keterima di Ankara University 2021? Kalau nggak keterima itu kira-kira kakak kalau sharing-sharing sama mereka tuh kira-kira karena apa ya? Apa karena nilai mereka kurang? Apa gimana, Kak? Ya, biasanya tuh kemarin ya yang temen aku yang nggak keterima itu karena mereka ngambilnya kayak HI gitu, jurusan-jurusan HI gitu. Padahal nilainya bagus sih kataku 90-an gitu. Cuman kayaknya ini apa saingannya pada pakai SAT atau yang lain jadinya kayak jadi kalah gitu, karena kan kalau di Ankara Uni itu SAT lebih dilihat juga ya, walaupun bisa pakai ijazah, cuman SAT itu lebih dilihat gitu. Jadi kemarin tuh ada sih temen yang kayak gitu yang ngambil ngambil HI, cuman belum keterima karena waktu itu ya itu padahal nilainya bagus kok. Akhirnya di gelombang kedua dia ngambil lagi hukum dan keterima di hukum. Oh, dia ngambil gelombang kedua pindah jurusan ya, Kak? Iya, di gelombang keduanya dia ambil jurusan yang beda. Dan alhamdulillah keterima? Alhamdulillah keterima. Oh, oke, Kak. Iya, makasih. Sama-sama. Kak, kalau pakai TOEFL nilai minimalnya berapa ya, Kak? Mungkin kakaknya tahu, kamu tuh tahu. Kalau TOEFL IBT nilai minimalnya 68 ya. 68. Nilai minimalnya 68. Tuh. Tapi jangan lupa ya teman-teman, TOEFL-nya IBT bukan ITP ya. TOEFL-nya IBT. Oke. Mungkin ada yang mau bertanya lagi. Ini ada pertanyaan lagi, Kak, dari Zahra. Kak, lingkungan Universitas Ankara gimana ya? Orang-orangnya seperti apa? Di Ankara sendiri itu unifnya ya? Iya. Unif itu dia gimana ya? Orang Indonya banyak. Terus tapi karena kotanya besar, kita tetap ngerasa orang Indonya dikit. Kayak gitu. Kalau untuk lingkungan kampusnya sendiri, itu kita beda-beda. Jadi per
jurusan itu beda-beda, jadi kampusnya itu tergantung jurusannya. Jadi kalau misalkan jurusan kamu tentang kayak bahasa atau sastra, itu nanti kamu fakultas kamu tuh beda tempat sama yang jurusan kesehatan gitu. Karena di akademi ini sendiri kampusnya pisah-pisah gitu. Jadi nggak jadi tapi kalau misalnya pakai Angkara seru kok. Maksudnya makanya sangat nyaman gitu buat belajar. Oh iya, Yuk, semangat ya mau ke Ankara. Ada perpustakaan nasional punyanya presiden itu biasanya tiap ada pengunjung udah ke sana karena kayak tempatnya enak banget buat belajar. Ada perpustakaan gitu dan itu kayak gratis gitu, kita dapat minuman, ada dapat makanan gitu. Oke, Kak. Mungkin teman-teman ada yang mau tanya lagi? Apa yang belum dimengerti gitu? Kak, aku mau nanya dong. Pertanyaan. Boleh. Ada yang sering ditanyakan sama anak-anak yang mau ngambil pengantar bahasa Inggris. Kan satu kelas itu rata kan orang Turki ya. Ya, Apa ada orang pasti ada orang Turki ya? Ya, orang Turki. Nah, apa waktu pembelajaran itu full bahasa Inggris? Apa dosennya itu ketika menerangkan menggunakan bahasa Inggris, setelah itu ketika ada orang Turki yang nggak paham pakai bahasa Inggris itu diterangin ulang pakai bahasa Turki apa tetap bahasa Inggris? Iya kayak Ustadz yang tadi Ustadz bilang gitu. Jadi misalkan nih dosennya nerangin tentang A gitu. Terus ada salah satu teman-teman kita nih yang nggak paham kan atau apa dia nanya gitu. Terus nanti dosennya tuh ngomong bahasa Turki. Terus kalau misalkan nggak kita stop, kadang dia tuh ngelanjutin terus pakai bahasa Turki. Jadi kitanya harus bilang kayak, Hojam, maaf nggak ngerti gitu. Kayak kita nggak ngerti bahasa Turki, jadi dia ganti lagi bahasanya. Tapi kalau kadang tuh ada kan dosen yang kayak kalau nerangin tuh dia kalau nggak di stop tuh kayak nerangin Turki mulu gitu. Jadi memang kitanya karena ini ya dosennya sendiri juga bahasa Inggris itu sebenarnya nggak yang bagus-bagus banget gitu, nggak yang excellent gitu kayak native speaker tuh enggak. Jadi mereka pasti kayak kesusahan juga gitu dengan nerangin, dengan jelasin yang belibet-belibet gitu. Jadi mereka kadang diselingi bahasa Turki gitu. Cuman kayak akunya sering, Hojam nggak ngerti nih, ini gimana kayak gitu. Nanti dia jelasin pakai bahasa Inggris, terus dia baru ganti bahasanya gitu. Kayak gitu sih. Tapi tetap ada dosen yang kayak gitu, yang kadang jelasin pakai bahasa Turki, kira-kira orang teman aku nanya pakai bahasa Turki. Sendiri tuh yang pengantar bahasa Turkinya 50% apa full English? Aku full 100%. Full 100%, tapi waktu perkuliahan tetap ada yang bahasa Turki ya? Ada, tapi makanya akunya bilang nggak ngerti gitu, tolong diganti bahasa Inggris, nanti dia baru ganti bahasa Inggris gitu. Oh iya. Jadi mau harus bahasa Turki itu harus dikuasai ya mengambil bahasa Inggris. Makanya itu kayak bahasa Turkinya tuh penting banget kan, kayak bilang. Kalau mending sih kata aku bahasa Turki loh sebenarnya. Mending sekalian ambil bahasa Turki, sekalian tomer gitu. Dia nggak akan kesusahan kalau ada apa-apa nantinya. Jadi terus nih Kak, sedikit gitu ya karena mengambil. Soalnya kayak nggak enak kan hidup kayak maksudnya di sini kayak bingung ini gimana sih ngomongnya gitu-gitu. Kayak harus sama teman mulu tiap mau kesana kesini, temenin dong ke coach, takut ngomongnya gimana ya gitu kan, kayak nggak bisa selamanya kayak gitu kan, makanya harus kayak bisa bahasa Turki. Nah cuman waktu buat belajar bahasa Turkinya itu kalau nggak ditomer kan kapan lagi, padahal kan itu kan waktunya lama ya belajarnya bahasa Turki.
bukan bahasa yang gampang gitu. Saya Iya pernah sih. bayangin nggak kalau waktu sebelum ke Turki kemarin itu nggak ke Muntajah dulu buat les bahasa Turki, Tomer, di Muntajah. Bayangin nggak gimana susahnya? Susah banget. Pasti Orang itu susah kan di deh. Mumtazah, aku udah ngerti gitu kayak di Mumtazah, oh nih kalau orang pakai yor tuh berarti dia lagi ngomongin yang sekarang. Terus kalau misalkan orang pakai yang Gecumi zaman tuh, oh dia pasti ngomongin hal yang lalu. Itu tuh kayak aku pelajarin tuh bukan dari sini, dari Mumtazah itu. Kayak ngertinya tuh dari Mumtazah gitu. Pas dari sini kayak udah, itu apaan sih, itu apaan sih? Udah mana jelasinnya pakai bahasa Turki juga kan? Kitanya bingung, udah bingung tambah bingung kan? Ini gimana maksudnya? Jadi Tomer di Muntajah itu sangat membantu sekali ya, Esa? Banget sih. Sangat Ustadz. Maksudnya kita ngerti Bener, basicnya Ustadz. gitu loh, Ustaz. Jadi kita ngerti basicnya gimana. Kadang-kadang kan yang ambil bahasa Inggris itu mereka tuh mindsetnya nggak apa-apa lah kita nggak ikut Tomer di Muntajah gitu. Nanti juga pas waktu di Turki bisa sendiri otodidak. Tapi kenyataannya Susah banget Ustaz, parah, susah parah. Itu tuh kayak mereka semua tuh nggak bisa bahasa Inggris, jadi kita tuh mau ngomong. Aku juga awalnya dulu mikir gitu loh Ustaz, kayak aku mikir bisa maksudnya pakai bahasa, masa mereka nggak ngerti sih bahasa Inggris, kan mereka deket Eropa gitu awalnya. Tapi terus udah nyampe sini sendiri kayak jadi fakta sama realitinya beda jauh. Kak, aku mau tanya. Jadi kan kalau misal kata kakak tadi lebih mending ambil bahasa Turki ya kak. Lah terus kalau tips dari kakak sendiri nih, kalau misalnya kita udah punya, kita ngerasa kita bisa bahasa Inggris nih, tapi kita kuliah pakai bahasa Turki, terus cara kita untuk tetap mengasah bahasa Inggris kita di Turki gimana kak? Jangan sampai bahasa Inggris kita juga lupa gitu loh kak. Gimana ya, berarti sering-sering ini main sama teman-teman yang international student gitu, tapi kadang sama mereka juga pakai bahasa Turki gitu loh. Jadi gimana ya itu sih lebih sering praktek aja. Jadi di sini sebenarnya ada speaking club gitu-gitu dari YTP, jadi aku sering ikut kan, kayak mereka ada speaking club. Nanti kalau misalkan ada kayak acara yang berhubungan dengan bahasa Inggris, ikut aja untuk biar kita tuh nggak lupa gitu sama kalau misalkan belajar. Iya sih kak, benar banget. Makasih kak tipsnya kak. Ini ada mau tanya lagi nggak ya teman-teman? Mungkin kalau mau tanya lagi silakan on cam atau mau chat di room chat juga boleh. Oh ini ada satu pertanyaan. Apa banyak mahasiswa yang nakal-nakal atau gimana gitu kak? Muslim di sana gimana? Maaf pertanyaannya agak aneh. Muslim di sini kayaknya ini ya Ustadz, memang nggak se Indo ya Ustadz, ya kan? Maksudnya Iya, kayak kalau dibanding sama Indo nggak seketat Indo, malah Indo tuh kayak lebih ketat gitulah. Iya, ya kan? Ya Islamnya Indo walaupun Islam KTP tapi masih menjiwai gitu ya Isa. Di sini kayak udah lah gitu. Kalau Aisyah pernah nggak sih selama udah mau hampir 1 tahun lah ini ya di Turki, di Ankara, pernah nggak ngerasain kejadian yang nggak mengenakan gitu
kayak dinakalin atau yang apa. Secara lah kan biasa kan anak perempuan lah, pasti orang tua kan khawatir anak perempuan gitu. Apa di Turki itu aman apa kurang aman gitu gimana? Kalau di Turki malah aku ngerasanya lebih aman daripada Indo gitu. Mana-mana naik bus aman-aman aja gitu, nggak ngerasa takut, nggak ngerasa apa, karena orang-orangnya baik-baik gitu. Mereka tuh nggak yang orang kita tuh kalau misalnya lagi di perpus nih, itu tuh barang pribadi kayak laptop, tas-tas gitu ditinggal tuh udah hal biasa gitu loh. Jadi nggak yang harus, kalau misalkan di Indo nih kan kita harus kayak bawa barang-barang berharga terus ya biar nggak diambil orang atau apa. Tapi kalau di sini tuh yang barang ditinggal di perpus, dibiarin gitu aja, orangnya kemana lah, makan lah atau apa, itu udah hal biasa gitu. Jadi di sini aman sih. Bahkan naik transportasi umum gitu udah aman banget. Jadi walaupun kadang pulang malam kayak gitu tetap aman ya di sana. Karena masih gimana ya, orang-orang kan juga pada jalan ya, jadi kayak rame gitu jalanan itu. Mungkin ini pertanyaan sebelum terakhir. Kak, biaya per bulan kakak di kota Ankara berapa ya? Itu biasanya tergantung orang ya, karena yang mahal tuh bukan biaya hidup tapi gaya hidup ya Ustadz ya. Iya benar, makanya perkiraan aja, secara umum gitu. Jadi gak usah spesifik. Jadi gambaran umum itu berapa dari rumah, air, listrik, transport lah, sama makan-makan dikit lah gitu. Jadi kalau rumah nih, dulu rumah aku itu 1.600 buat bertiga. Jadi let's say kita bayar 500-an ya Ustadz. Itu baru rumah aja, belum sama air, belum sama listrik, sama gas, sama wifi. Kalau air tergantung penggunaan. Kalau misalnya kalian bisa hemat gitu mungkin 150, 200 gitu udah apa namanya? Udah gitu buat sebulan gitu. Terus kalau listrik mungkin 100 buat bagi 3 gitu nanti. Terus kalau wifi juga sekitar 100 bagi 3. Terus kalau gas kalau musim dingin tuh baru mahal banget. Kadang gas tuh bisa nyampe 1.000 kalau musim dingin. Tapi kalau musim panas sih mungkin 100-200 cukup. Nah biasanya itu nanti kan bagi per 3 ya, jadi nggak terlalu mahal gitu loh. Karena kan dibaginya per 3 gitu. Kayak gitu. Jadi perkiraan berapa tuh? Ini nih, mungkin 1.000 buat bayar rumah dan listrik dan gas dan lain-lain. 1.000 buat jajan tuh cukup sih, tapi 1.000 tuh jajan tuh harus masak di rumah kayaknya. Ya, masak. Gitu. Jadi kalau buat 2 juta, 3 juta, 4 juta. Oh, 3 juta 4 jutaan lah, gak nyampe 5 ke atas lah ya. Kalau untuk standarnya. Tapi itu belum sama Tomer ya Ustadz. Kalau sama Tomer kayaknya mungkin lebih. Ya, kalau Tomer kan itu di luar kan, soalnya itu bukan kebutuhan bulanan sih. Kan sama kalau kuliah. 3 juta cukup sih kata aku kan. 3 juta rupiah kalau di convert ke lira sekarang udah berapa? 3.500, 4.000-an, 3.500 sampai 4.000 setahu aku. Jadi maksudnya sangat-sangat cukup lah dengan segitu. Ini pertanyaan terakhir dari Kansa. Kamu mau nanya, ada nggak pengalaman kuliah sampai malam? Terus atau kerja kelompok sampai malam gitu? Nggak pernah sih ya. Kalau kuliah di sini tuh nggak nyampe malam-malam kayak Indo gitu kok. Dan nggak ada tugas kelompok gitu juga nggak ada. Jadi kayak ya tugasnya sendiri-sendiri. Terus kuliahnya ya nggak lama-lama banget gitu. Aku malah yang sering sampai malam tuh biasanya kalau kita di YTB. Jadi di Ankara itu kan ada kantor YTB ya. Di kantor YTB itu biasanya tuh banyak acara. Nah, itu biasanya baru sampai malam tuh malah di sana gitu. Kalau hal yang berkaitan dengan kampus malah jarang gitu sampai malam.
gitu. Jarang banget, nggak pernah malah di kampus. Cuman kayaknya itu tergantung jurusan ya. Kalau jurusannya susah dan perlu belajar, mungkin kalau nginep di perpus bisa jadi tidur di perpus gitu. Terlalu rajin yang nginep di perpus ya. Tapi saya pernah loh Ustadz. Soalnya di sini kayak common gitu, orang-orang nginep di perpus kalau mau ujian. Jadi kayak lama. Karena kan di perpus ini disediain kayak sup sama roti gitu loh. Kalau Oh, mau itu free. Betah kalau gitu lama-lama di sana. Makanya seru banget di perpus tuh. Gitu. Kita sudah ya, Ja. Udah jam 8 di sini. Iya, Ustadz. Karena di sini juga ada kegiatan lain. Ya. Jadi mungkin kita akhiri dulu. Insya Allah nanti kita adakan lagi potluck yang kota-kota lain dan jurusan-jurusan lainnya. Ya, ini Ayasa ada salam dari Ustadz Mafi, katanya terima kasih sudah bersedia hadir di sela-sela kesibukan Ayasa. Padahal nggak sibuk loh Ustadz tuh. Oke, Itu Ustadz. yang di Plaza pada selesai kapan? Kita 20 Juli, Kak. Juli ya? 20 Juli, Kak. Iya, double. Ya, ini sekelas info lah. Alhamdulillah sekarang Mumtazah sudah mengadakan tomarnya itu setiap bulan ya, Sa. Jadi bukan cuma seperti dulu kan cuma gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3, cuma 3, paling banyak 3 kali lah setahun. Tapi mulai bulan ini alhamdulillah Mumtazah udah buka setiap bulan dan itu dimulai setiap tanggal 25. Dan itu sendiri. Bukan cuma buat umum, bukan cuma buat Mumtazah tapi buat umum. Siapa aja yang mau ikut silahkan gitu. Nah, itu untuk tempatnya itu ada online, offline. Kalau yang online itu ada 2 lokasi sekarang, yang satu di Bintaro. Alhamdulillah yang kantor cabang Mumtazah sudah mulai aktif mulai bulan ini. Yang satunya offline di kantor pusat Mumtazah di Bojonegoro. Dan yang satu laginya online. Jadi ada 3 kelas. Yang mau ngambil bahasa Inggris, ini sih wajib banget buat Tomer sih. Ya, ini juga kadang kan ada beberapa yang dari Jabodetabek biasanya keberatan karena jauh transport. Jadi kita usahakan yang Bintaro kita buka, alhamdulillah sudah bisa buka juga. Ya berkat doa-doa kalian yang sudah berangkatnya di Turki. Alhamdulillah. Ya mungkin Hadijah bisa dilanjut. Oke Kak, makasih ya Kak udah mau share-share info tentang kuliah di Turki menggunakan bahasa Inggris dan informasi yang lain juga. Maaf ya Kak kalau aku kurang enak penyampaiannya atau kurang puas dalam segala halnya. Terima kasih, aku yang terima kasih banyak. Nanti kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya, bisa nggak apa-apa kirim DM ke Instagram aku tahu. Boleh mungkin ya Kak di iniin apa namanya? Akunnya, username-nya Instagram. Oh, oke. Kalau ada yang mau tanya tentang aku silahkan yang mau tanya langsung aja follow terus DM gitu Kak Putri ya. Oke, mungkin segini aja ya Kak. Maaf ya Kak, makasih banyak. Enggak, terima kasih banyak aku Hadijah, Ustaz. Makasih Esa sudah bersedia. Sampai bertemu di Turki Hadijah. Siap Kak. Tunggu di sini. Oke Kak. Sampai dari sini. Thank you Kak. Gimana Ustaz?
Ya, kita sudah Oke, jaga. Oke, terima kasih teman-teman semua yang sudah berkenan untuk join dalam Zoom ini. Saya ucapkan terima kasih banyak dan minta maaf juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bye-bye. Ya. Pamit ya, Ustadz. Terima kasih ya Ustadz.